Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju bernuansa merah ini. Apa artinya? Ya, Anda sudah tahu lah, ini adalah sebuah berita yang hot. Tapi simak dulu video ini sampai akhir untuk mengetahui hotnya bagi siapa dan apakah benar-benar hot gitu ya. Ya pastinya hot sih ya, tapi hot bagi siapa gitu ya. Oke, langsung aja ya. Ini kalau kita lihat di Instagramnya Bapepti 2 hari yang lalu, itu tepatnya pada tanggal 2 September, 2 September ini dikatakan begini, kawan niaga, sudah tahu belum? Gitu kan. Bapepti pada tanggal 2 September ya, 2 hari yang lalu, 2022, telah mengeluarkan peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi berupa expert advisor di bidang perdagangan berjangka komoditi. Yuk simak peraturan Bapeptinya. Nah, di situ dia kasih linknya juga itu ya, kalau Anda mau download sendiri bisa Anda download ya, Anda bisa pelajari. Tapi nanti saya akan kasih lihat bagian-bagian yang penting gitu ya, akan saya bedah. Nah, beberapa orang langsung menyimpulkan ya nggak salah juga. Wih, asik, sekarang Bapepti sudah mengeluarkan peraturan atau singkatnya melegalkan robot trading. Kalau dulu kan dibilang robot trading ilegal ya, sekarang robot trading dilegalkan. Dengan peraturan ini robot trading dilegalkan. Oke, dulu memang belum ada peraturan mengenai robot trading. Jadi ini peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022 jelas mengatur penawaran, penjualan dan sebagainya atas expert advisor atau robot trading. Di sini disebutnya expert advisor. Ada juga yang bilang asik, ini sekarang robot trading dilegalkan. Oke, sebelum kita lanjut, saya harus klarifikasi dulu ya. Tidak ada yang salah dengan robot trading. Saya juga review kok beberapa robot trading yang bagus. Yang terakhir Nbot. Oh, banyak yang ngoceh. Oh, Pak Chandra selama ini bilang robot trading itu ilegal. Iya, yang ilegal saya bilang ilegal. Tapi kalau robot trading yang bagus ya saya bilang bagus. Kok pusing amat gitu. Dan saya sudah bahas robot trading kripto ada 3 yang bagus. Anda lihat-lihat deh channel saya ya. Jangan kayak bebek dungu gitu. Seakan-akan saya cuma bilang robot trading itu pasti ilegal. Yang ilegal ya ilegal. Contohnya yang menawarkan keuntungan pasti, keuntungan yang tidak masuk akal, ya, bekerja sama dengan broker luar yang tidak ada izin, ya, semua broker luar pasti di mata Bapepti ilegal gitu, ya kan? Nah, tapi kalau Anda mau pakai sendiri broker luar negeri gitu ya, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda mau menjual jasa broker luar negeri ini di Indonesia, ya nggak bisa karena nggak ada izinnya gitu ya. Belum lagi yang dijalankan secara multi-level. Multi-levelnya nggak salah, tapi yang salahnya adalah itu sistem piramida, money game, Ponzi, ya. Oke, jadi di sini perlu ditegaskan Bapepti tidak melegalkan robot trading yang Ponzi. Nanti kita lihat aturannya. Jadi jangan kebakaran jenggot dulu atau jangan senang dulu. Bagi para pemain robot trading seperti ATG gitu yang memanfaatkan isu ini, akhirnya kita dilegalkan. Blow on, dungu. Bukan, lihat dulu peraturannya. Ya kan? Kemudian bagi yang bilang, waduh, kenapa robot trading dilegalkan? Nanti banyak penipuan lagi. Kita harus lihat dulu gitu ya. Ini bukan melegalkan robot trading yang ilegal. Oke? Lanjut deh. Nah, di sini nih kita lihat. Ini ada cuitan, bukan cuitan sih ya. Ini di grupnya Telegram kalau saya lihat ya. Ya ini pemiliknya ATG, dia bilang apa di sini? Seakan-akan memanfaatkan momen itu, seakan-akan tuh kita sekarang sudah dilegalkan. Seakan-akan ya, kita baca saja ya.
Ini dari Pak Wahyu Kenso, owner ATG 5.0. Penantian panjang sudah di depan mata teman-teman. Terima kasih atas dukungannya selama ini ya. Dan kuncinya selama ini adalah sabar. Penantian panjang apa? Menanti aturan robot, ya nggak berlaku buat ATG. Nanti kita lihat ya, saya buktikan nggak berlaku. Jadi ini hanya untuk menenangkan menurut saya ya. Saya ada satu pesan dan sekali lagi saya camkan, jangan terprovokasi. Maksudnya pakai V bukannya F, oke lah. Jangan terprovokasi dengan isu di luaran dan jangan mau lapor dan saling melaporkan. Maksudnya, udah lu jangan lapor-laporin kita dong. Nah ini kan buktinya dilegalkan. Kira-kira nih kalau saya nangkap, nggak dilegalkan. Kalau ilegal ya tetap ilegal. Itu hanya jebakan isu yang dihembuskan haters untuk bisnis ini. Dan hasilnya hanya menggemboskan bisnis ini. Yuk, tinggal selangkah lagi kita berpikir normal. Manajemen bekerja dalam diam. Tidak perlu banyak bicara. Mari wujudkan semuanya dan berkat dukungan teman-teman kita bisa. ATG back to normal. Bismillah. Kita lihat. Benar nggak back to normal? Ya, catat ini pernyataannya 2 September ya. Benar nggak dia back to normal? Benar nggak itu peraturan Bapepti membuat ATG jadi normal? Kita lihat. Oke. Nah, jadi seru ya. Seru banget ya. Seru banget. Nah, kita lihat nih. Kita bedah ya. Nah, ini yang dimaksud dengan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi maksudnya berupa expert advisor atau robot trading di bidang perdagangan berjangka komoditi. Bisa itu kripto, bisa itu forex, bisa itu emas. Oke? Nah, ini halaman depannya. Nah, kita lihat yuk. Yang penting-penting di sini, saya menarik di sini di pasal 1 ayat 4. Pasal 1 ayat 4. Nasihat berbasis teknologi informasi berupa expert advisor atau robot trading adalah alat bantu berbasis teknologi informasi yang di dalamnya tersusun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang ditentukan berdasarkan karakteristik, tipe, kebutuhan, dan harapan klien. Betul, ini dia mendefinisikan expert advisor-nya atau si robot trading ya. Ini benar nih. Oke, pasal 3 langsung deh ya, yang menarik-menarik aja kan. Nasihat berbasis teknologi informasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 hanya sebagai alat bantu pengambilan transaksi yang penggunaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien. Nah, jadi kalau klien kalah, nggak bisa nyalain si pemilik robot. Ya memang benar, robot kan tidak menjamin keuntungan. Nah, yang salahnya selama ini dijamin keuntungannya, bahkan di atas keuntungan yang normal. Nah, di sini Anda harus hati-hati kalau main robot ya, karena dengan peraturan ini tanggung jawab lu kalau lu kalah gitu ya. Nah, penasihat berjangka berhak memperoleh imbalan dari klien atas penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi. Ya, kalau dia sewakan atau dia jual robotnya bisa mendapatkan imbalan. Seperti yang terakhir saya bahas seperti Nbot gitu ya. Dia mengutip sekian persen atas transaksi spot dan sekian persen atas transaksi future. Berhak ya. Jelas ya? Nggak ada yang aneh di sini. Kemudian pasal 4 ayat 2B ya. Nah, di sini ayat 2-nya kita baca dulu ya. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagai penasehat berjangka yang dapat memberikan nasihat berbasis teknologi informasi yaitu apa? Kita langsung lihat yang A-nya dulu daya walaupun tidak saya kasih kotak merah. Punya izin usaha sebagai penasehat berjangka dari kepala Bapepti. Artinya dia mesti dapat izin dulu ya. Kemudian B, memiliki aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor atau robot tradingnya ya, yang telah direkomendasikan oleh salah satu bursa berjangka. Jadi nggak bisa Anda punya robot langsung dijual gitu. Harus ada rekomendasi oleh salah satu bursa berjangka. Jadi harus ada izin dulu dari salah satu bursa berjangka. Oke? Menarik ya? Jadi ATG misalnya sudah punya itu belum, rekomendasi belum dari salah satu bursa berjangka. Kalau belum ada, dia harus minta dulu. Nah, pertanyaannya, mudah nggak minta
rekomendasi. Nggak gampang coy. Nanti kita lihat ada aturannya. Langsung. Masing pasal 4 ayat 3M ya. Nah, ketika ada orang mau pakai robot, nah di sini menurut saya agak aneh. Yang mau jual ini robot trading atau mau menyewakan robot trading harus menyertakan file instalasi pasti, source code, astaga. Jadi kalau Anda mau jual atau sewakan robot trading Anda harus kasih source code-nya. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa diimplementasikan atau nggak. Karena kalau saya pembuat aplikasi robot trading, source code kan nggak boleh dong saya share. Itu adalah hak cipta saya. Tapi ini bingung gitu ya. Kalau ini saya kasih kritikan ya kepada Bapepti. Nggak mungkin bisa dilaksanakan. Kalau saya sebagai pembuat robot trading, nggak mungkin saya kasih source code kepada pembelinya. Itu saya punya royalty kok, hak cipta saya. Kalau master code, ya master code dalam arti kata yang sudah executable, yang sudah di-compile, oke lah. Saya nggak tahu ini master code ini maksudnya apa. Saya anggap master code itu yang sudah di-compile ya. Oke? Tapi ini menarik, ada kata-kata source code mesti dikasih. Kemudian, nah fitur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang di atas itu ya, wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh salah satu bursa berjangka untuk kemudian direkomendasikan kepada Bapepti. Harus diverifikasi ya. Yang sekarang sudah diverifikasi belum? Mesti melalui verifikasi. Gampang nggak verifikasinya? Nanti kita lihat ya. Kemudian di sini pasal 5 ya, pasal 5 ayat 3. Pasal 5 ayat 3. Di situ 3A kita lihat ya, bahwa yang punya robot trading ini atau expert advisor ini dilarang menjanjikan bahwa penggunaan dari robot ini dapat menghasilkan profit yang pasti, konsisten, dan atau bebas risiko. Kan selama ini yang robot-robot yang ada kan aman, pokoknya setiap bulan plus minus 20%. Nggak ada resiko. Buktinya akhirnya kolaps semua. Resiko kan? Ya karena Ponzi. Nah di sini nggak boleh dijanjikan begitu lagi. Bisa yang namanya misalnya ATG kan, dia bilang ATG back to normal. Bisa ATG. Lah enggak lah. Selama ini janjinya pasti menang gitu, nggak ada resiko. Ya, nggak ada trading itu bebas resiko. Oke, lanjut. Yang E ya, menawarkan pembagian keuntungan profit sharing dari penggunaan robot trading itu. Iya, seperti yang sekarang. Kalau Anda merekomendasikan orang, Anda dapat profit sharing. Itu nggak boleh lagi. ATG yang lain-lain kan semua begitu. Kasih profit sharing, nggak boleh. Back to normal, ngimpi. Oke, F. Menjalankan sistem penjualan langsung atau menggunakan skema multi-level marketing atas aktivitas pemasaran dan penyebarluasan robot trading ini. Mampu? Nggak bisa. Orang sekarang semuanya pakai multi-level kok. Multi-level nggak salah ya, tapi multi-level yang dipakai dari penjualan robot trading ini seperti ATG yang mengklaim back to normal, itu Ponzi. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah terus back to normalnya bagaimana? Ya harus semua leader-leadernya yang dulu dapat komisi atau keuntungan dari bebek dungu yang dibawanya mesti di-cut semuanya. Jadi nanti robot trading yang dijual itu seperti yang Nbot yang kemarin-kemarin barusan ini saya review. Hanya dipasarkan oleh pemilik robot itu, dia nggak pakai agent, nggak pakai leader, nggak pakai founder, udah nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Ya seperti Nbot, langsung orang itu beli sama yang pemilik robotnya, beli atau sewa, atau bagi hasil dia berhak, tapi nggak boleh dibikin berjenjang, pakai orang untuk jualin, nawarin sebagai founder atau leader gitu ya. Apalagi leadernya atau foundernya diberdayakan sebagai exchanger, ilegal. Exchanger kan mesti punya izin. Nah itu sudah tidak boleh ya. Bisa kita lihat ya. Nah ini yang menariknya, pasal 5 ayat 4 dikatakan bahwa robot itu ya, nasihat berbasis teknologi informasi yang akan diberikan kepada klien wajib memiliki ya
Catat ya kata-kata wajib memiliki. Nah, apa yang dia wajib memiliki? Kita langsung lihat yang C yang menarik nih ya. Transparansi algoritma yang digunakan termasuk penjelasan strategi dan sistem perdagangan. Saya yakin bisa deh. Dia terangkan algoritma, robot saya begini, kalau begini dia lakukan ini, kalau dia begitu dia beli, kalau dia begini dia sell, kira-kira begitu ya. Harus transparan, ya. Wajib. Catat ya, wajib memiliki. Itu yang C, transparansi algoritma. Oke deh. Kemudian yang E, ini yang menarik. Wajib memiliki catatan transaksi selama periode 5 tahun. Siapa robot trading di Indonesia yang sudah beroperasi 5 tahun? Enggak ada, coy. Apalagi ATG yang klaim back to normal. Memang dia sudah beroperasi 5 tahun. Historinya mana? Artinya nih, koreksi saya jika saya salah. Peraturan Bapepti ini ya hanya bisa dipakai nanti 5 tahun lagi. Atau misalnya deh, robot trading yang sekarang yang sudah jalan 3 tahun, dia jalan lagi 2 tahun. Tapi yang 3 tahun itu kan ponzi, nggak diakui. Jadi bagaimana? Ya Anda kalau mau jual robot trading, ini menurut hemat saya sesuai aturan Bapepti, Anda harus punya robot sekarang, Anda jalankan selama 5 tahun. Anda jalankan dengan klien Anda sendiri, istri Anda sendiri, atau suami Anda sendiri, anak Anda, saudara Anda, dan nah tapi menariknya nih, menariknya ketika robot ini dijalankan kan mesti minta izin. Ini kayak telur dan ayam. Mau minta izin tapi belum beroperasi 5 tahun. Menarik kan ya? Menarik. Nangkap nggak maksud saya? Dikatakan harus punya catatan histori 5 tahun. Yang semua robot trading ponzi sekarang ini pasti dicoret dong karena historinya ngaco, ya kan? Artinya tidak ada yang punya histori bahkan 1 tahun pun saat ini. Jadi kalau mau jualan robot trading, sekarang Anda harus jalan dulu punya historinya 5 tahun. Sekarang untuk punya histori 5 tahun, Anda boleh beroperasi nggak? Anda kan harus minta izin dulu. Oke deh, nggak usah minta izin karena itu Anda pakai sendiri kan? Pakai sendiri, pakai sama istri, sama anak, ya? Yang nggak dijual untuk umum, mungkin bisa begitu. Kemudian Anda jalankan 5 tahun. Nah, history transaksinya Anda kasih ke salah satu bursa berjangka untuk diverifikasi, diminta izinnya. Bisa. Ya 5 tahun ke depan, nggak sekarang coy. Karena syaratnya harus punya catatan transaksi selama periode 5 tahun. Makan deh lo. Kemudian, ayat 5D. Nah, membuat pernyataan kepada klien yang isinya menyatakan bahwa penggunaan nasihat berbasis teknologi informasi atau robot ini termasuk sistem perdagangan otomatis di dalamnya hanya sebagai alat bantu dan tidak ada jaminan transaksi akan selalu memberikan keuntungan dan menghilangkan semua resiko transaksi perdagangan berjangka komoditi. Kan sekarang ini kan mau ini mau itu pasti menang. Kalaupun kalah ya paling kecil tapi nanti menang. Nggak bisa. Tidak ada jaminan, nggak boleh. Oke? Mampu? Nah, kita lihat aja. Nah, ini yang terakhir nih yang menarik. Pasal 6. Pasal 6. Penasehat berjangka tersebut yang milikin robot ini ya, wajib menyampaikan kepada Bapepti berupa legalitas dari penyedia atau developer yang ikut menyusun atau mengembangkan robot ini atau expert advisor ya, yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi. Jadi mesti ada pengesahan dari Menkominfo. Ya. Dalam hal expert advisor yang dimaksud tidak dibuat atau dikembangkan sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau robot Anda itu ternyata bekerja sama atau milik asing yang Anda masukkan ke Indonesia, ini bisa, dan ini akan bisa cepat. Ini akan menjawab yang syarat punya histori 5 tahun. Mau nggak mau harus kerjasama sama pemilik robot yang ada di luar negeri dong. Dan yang sudah bagus, yang sudah jalan, dan punya histori 5 tahun. Ini penalaran saya ya. Dibawa ke Indonesia, boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Apalagi dia sudah jalan 6 tahun kan, berarti dia punya histori 5 tahun, terpenuhin kan syaratnya ya. Tapi harus punya pengesahan dari Menteri Kominfo. Gampang. Kita lihat saja. Oke,
Jadi itulah makanya kenapa saya bilang berita ini hot. Hot buat siapa? Hot buat si ATG yang bilang back to normal? Enggak. Hot juga sih, hot kebakar maksudnya. Karena nggak mungkin dia bisa penuhi peraturan Bapepti ini. Mampu dia jualin robot lagi tanpa sistem multi level, leader, founder gitu. Udah hapus, sudah tidak boleh. Mampu, gimana back to normal? Kalau dia mau ngikutin ini bisa, cuman punya histori 5 tahun? Nggak punya. Gimana back to normal? Oke. Astaga, hot. Iya, hot banget. Kepanasan deh, ya. Oke deh, itu saja gitu ya. Ini supaya Anda tambah cerdas dan tercerahkan. Jangan bilang ATG back to normal, ATG back to normal. Pret. Mana? Harus punya histori 5 tahun. Normal bagaimana? Dan tidak boleh dijual secara multi-level piramida Ponzi. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.